Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 51. Bakti Sosial. Kita datang ke kampus, lalu mendekati Farah, yang masih terlihat sangat lesu. Kita tidak menyapa ataupun bertanya tentang keadaan dirinya, karena jelas-jelas dia sudah tahu yang terjadi. Kit belum berhasil bujuk Raka. Tanya Vian. Kita menggelengkan kepalanya. Ngapain juga harus dipujuk? Kalau dia memang mau tinggal, ya tinggal, tanpa harus kita merengek kepada dia. Sahut Farah dengan kepala yang dia taruh di meja. Benar juga, gue juga tidak bisa memaksakan keinginannya. Jawab kita sembari mengingat saat Raka mengusirnya dan memintanya agar tidak mengganggunya. Memang pilihan yang sangat berat, coba aja kita di posisi Raka. Pasti kita akan merasakan yang sama, jelas Vian. Penjelasan Raka dan Gilang malam itu setelah pembujukan yang pertama membuat Vian mengerti. Pacar dan sahabat memang sangat penting, namun keluarga lebih berharga. Karena hanya keluargalah tempat di mana dia pulang dan mau menerima dirinya dalam keadaan hancur sekalipun. Mendengar ucapan Vian, kita jadi sadar. Kalau saja dia di posisi Raka, dia akan melakukan hal yang sama. Tapi yang dia tidak suka kenapa harus memutus hubungan dengan Farah yang sudah berjalan lama. Tapi kenapa harus putus hubungan? Kita masih tidak mengerti. Bisa saja kan mereka berdua menjalin hubungan meskipun harus LDR. LDR itu berat kita. Yang beda kota aja sudah banyak menimbulkan kecemasan. Apalagi beda negara. Apa tidak hanya makan hati? Saat di sini malam, di sana pagi. Kapan ketemunya coba? Jelas Vian. Vian, seringkali aku bilang kapan ketemu untuk berkomunikasi itu tergantung masih jadi prioritas atau tidak saja. Kita sudah, jangan terus memaksa. Raka sudah menjawab dengan sangat jelas. Kalau dia pergi berarti aku ini bukan prioritasnya lagi. Kalau sampai Raka pergi, gue berjanji akan menggantikan dia di hati lo. Celoteh Vian. Enggak, jawab kita dan Farah bersamaan. Kenapa? Vian merasa aneh dengan penolakan dari mulut kita dan Farah bersamaan. Vian, lo mau kita musuhan? Kita mendelik sambil melipat kedua tangannya di dada. Selamat pagi teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Farhan masuk beserta beberapa sahabatnya. Selamat pagi kak, jawab mahasiswa bersamaan. Farah yang tidak tertarik dengan pengumuman yang akan diberikan oleh Farhan tetap menelungkupkan kepalanya di meja. 3 hari ke depan kita akan mengadakan bakti sosial di daerah desa yang lumayan terpencil untuk memberikan sosialisasi sekalian membantu keadaan di sana. Jelas Farhan. Farah mengangkat tangannya. Maaf kak, apa semua harus ikut? Tanya Farah. Dia masih malas untuk bepergian. Dia hanya ingin mager di dalam kamarnya sembari menikmati rasanya sakit hati. Maaf, untuk acara kali ini semua angkatan harus datang. Jawab Farhan. Ikut saja Far, bisa buat refreshing melupakan Raka. Pujuk kita agar Farah mau ikut selain menemani dirinya, setidaknya untuk melupakan kesedihannya untuk sebentar. Gilang pergi menemui klien lebih pagi. Dia merubah jam pertemuan agar bisa selesai lebih awal dan segera menjemput kita. Gilang, Raka melambaikan tangannya. Hai, Gilang berjalan cepat, lalu memeluk sahabatnya itu. Gilang sangat sedih harus melepas sahabat yang membuatnya bisa dekat dengan kita. Selain itu dia juga menjadi teman curhatnya. Lo sudah yakin mau berangkat sekarang tanpa pamitan sama yang lain? Tanya Gilang sambil melepaskan pelukannya. Akan lebih baik begini. Gue tidak tega kalau harus melihat mereka bertiga. Jawab Raka dengan senyum asam. Dalam hatinya masih ada perdebatan antara ingin pergi sama tetap tinggal. Namun logikanya dia terus berkata kalau dia harus mengorbankan salah satunya. Dia tidak bisa jika memilih keduanya, karena dia bukan seperti orang-orang pada umumnya.
Benar, sorry, gue nggak bisa anterin lo ke bandara. Setelah bertemu klien pagi ini, gue akan jemput kita. Jelas Gilang. Gak apa-apa, gue lebih senang pergi sendiri karena tidak terlalu berat untuk berjalan, kata Raka. Oke, sukses selalu lo di tempat baru. Gue harap lo tetap mengingat kami semua yang di sini. Gilang menepuk pundak Raka. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi dalam liputan berita pagi. Pemirsa, tanah longsor telah melanda perkampungan Candi kemarin malam. Para tim SAR sedang melakukan pencarian korban. Mereka agak kesulitan masuk karena longsor menimbun jalan. Akses menuju desa tersebut. Diperkirakan di sana tidak hanya warga sekitar, tapi ada mahasiswa yang sedang bakti sosial. Gilang langsung menoleh ke belakang. Dia mendekatkan TV untuk kembali mendengarkan beritanya. Ada apa, Lang? Raka berlari mendekati Gilang. Raka, apa ini tempat kampus kita melakukan bakti sosial? Gilang menatap Raka dengan was-was. Dia berharap berita yang baru saja dia dengar itu bukan tempat kita. Raka mengambil ponselnya, lalu menelpon salah satu temannya, menanyakan tempat bakti sosial yang sedang dijalani kampusnya. Sedangkan Gilang berusaha menghubungi kita. Namun tetap saja ponselnya mati. Raka menurunkan ponsel dari telinganya dengan lemas. Saat tempat kampusnya memberitahu kalau desa yang longsor itu tempat kita, Farah dan Vian bakti sosial. Raka, jangan bilang. Gilang tak sanggup meneruskan ucapannya. Raka pun hanya menjawab dengan anggukan. Gilang langsung lari ke parkiran. Dia akan menyusul kita ke sana. Dia akan menyelamatkan kita dan membawanya pulang. Gilang tunggu gue, teriak Raka sambil berlari mengejar Gilang. Gilang dan Raka langsung memakai sabuk pengamannya, dan Gilang mengemudi dengan kecepatan tinggi. Pikirannya sudah kalang kabut, dia takut ada apa-apa dengan kita dan kedua sahabatnya itu. Gilang membunyikan klakson sepanjang jalan. Saat ada yang memperlambat jalannya, dia tidak peduli dimaki atau diumpat orang di jalan. Yang dia pedulikan sekarang, dia harus segera sampai ke desa Candi dan membawa kita kembali dengan selamat. Gilang, lo harus konsentrasi dan lebih hati-hati. Dengan cara lo mengendarai seperti ini, lo bisa menyalakai diri sendiri. Raka menasehati Gilang. Gue gak peduli. Kalau lo gak peduli dengan keselamatan lo, bagaimana mau menyelamatkan kita? Kata Raka. Gilang menoleh ke arah Raka dan sedikit mengurangi kecepatan laju mobilnya. Omongan Raka ada benarnya. Kalau dia celaka dalam perjalanan, lalu bagaimana dia bisa menyelamatkan kita? Iya, begini lebih aman. Lo jangan terlalu cemas. Kita, Farah dan Vian pasti selamat. Raka menenangkan Gilang. Dia sok-sokan bersikap tenang dan berbicara bijak. Padahal dalam hatinya dia hancur dan takut kehilangan ketiga orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Gilang memutar radio untuk mendapat berita tentang desa Candi. Perjalanan yang sangat jauh membuat Gilang tidak sabar ingin sampai sana. Harusnya kita naik pesawat agar lebih cepat, ucap Gilang. Benar, pendengar radio FM kami turut bela sungkawa dengan bencana yang terjadi di desa Candi. Kami menyampaikan jika puluhan rumah tertimbun dengan tanah dan penyelamatan pun sudah dimulai. Para korban sudah mulai dievakuasi dan masih banyak korban yang belum ditemukan. Sampai saat ini korban jiwa belum ada. Gilang bergetar mendengar beritanya lagi. Kamu pasti kuat sayang, tunggu aku, sebentar lagi akan sampai di sana. Batin Gilang. Farah, lo harus bertahan, gue datang menjemput lo, kata Raka dalam hati. Setelah mengemudi hampir 5 jam, Gilang akhirnya sampai di perbatasan desa Candi. Namun jalan ditutup, banyak polisi yang menjaga tempat itu. Gilang tidak bisa jalan masuk ke sana. Maaf mas, untuk sementara akses jalan ke desa Candi tidak bisa dilewati. Silakan lewat rute jalan yang udah kami buat. Gilang turun dari mobilnya. Maaf pak, saya mau lewat dan mau ke desa Candi. Tidak bisa, tim kami sedang melakukan evakuasi korban. Saya tahu pak, tapi calon istri saya ada di sana. Saya mau mencarinya. Itu sangat berbahaya. Anda lebih baik menunggu di sini dan percayakan kepada tim SAR kami. Saya sangat percaya, Pak, tapi saya mohon izinkan kami berdua membantu. Raka membantu Gilang berbicara untuk mendapatkan izin. Tidak bisa.
Di sana sangat berbahaya. Kalian berdua belum tahu kondisi di sana, jadi tetaplah tinggal dan biarkan tim SAR kami yang melakukan penyelamatan, kata polisi. Gilang mengajak Raka mundur ke belakang. Dia ingin merencanakan sesuatu. Dia tidak bisa tinggal diam. Apa yang mau kita lakukan sekarang? Tanya Raka. Gilang masih belum menemukan ID. Dia melihat sekitar untuk mencari celah agar bisa masuk ke desa itu. Gilang melihat ada mobil tim SAR. Dia mengkode Raka dengan matanya yang melirik ke mobil. Raka mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia tahu apa yang dipikirkan oleh Gilang. Mereka berdua jalan ke sana dengan pelan-pelan. Melihat apakah ada baju tim SAR yang masih tersisa. Elang, lo jaga ya, gue ambil perlengkapan itu, kata Raka sambil celingukan ke kanan dan ke kiri. Oke. Tak lama Raka sudah memakai baju yang dia ambil dari mobil tim SAR. Mereka siap untuk terjun ke tempat bencana. Hai kalian berdua, ambil tambang dan buruan bawa kemari, teriak salah satu anggota tim SAR yang baru kembali dari tempat kejadian. Baik, seru Gilang dan Raka bersamaan. Mereka melakukannya dengan cepat. Inilah saatnya kesempatan agar bisa masuk ke desa. Gilang dan Raka berjalan lebih dulu. Gilang mengarahkan senter lurus ke jalan yang tertutup lumpur. Jalanan memang sangat sulit untuk dilewati. Tak hanya jalanan yang tertimbun lumpur, tapi juga pohon-pohon yang tumbang. Pencahayaan yang kurang ditambah rintik hujan yang mulai mengguyur bumi semakin menghambat pencarian. Sesampainya di desa Candi yang sebagian masih berdiri kokoh, Gilang langsung mengecek apakah Gita, Vian, dan Farah berada di sana atau tidak. Dia juga mengecek ke tenda-tenda yang dipasang oleh tim penyelamat. Gimana Raka? Tanya Gilang saat mereka berdua selesai mengecek. Raka menggelengkan kepalanya. Raka dan Gilang pergi mencari Gita, Farah, dan Vian bersama tim penyelamat. Ikut membantu menyingkirkan reruntuhan rumah dan warga yang masih terjebak di dalamnya. Gilang, panggil Raka sambil berlari mendekat ke arah Gilang. Raka pun langsung membantu Gilang membawa korban ke tim medis. Pak, tolong, di sini ada korban, teriak Raka. Tim SAR langsung membawa tandu dan melakukan perawatan. Gimana Raka? Apa lo sudah menemukan salah satu dari mereka? Tanya Gilang. Gue sudah bertemu Vian. Bagaimana keadaannya? Dia masih pingsan, dia sedang ditangani tim medis, kata Raka. Kita harus segera menemukan kita sama Farah. Gue akan mencari ke tempat tadi, kata Gilang. Hujan semakin deras Gilang, lebih baik kita melakukan pencarian besok. Besok membuang waktu. Tapi Gilang, hujan semakin deras. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sama lo? Lo masih mikirin diri kita. Apa lo gak mikir kita sama Farah sekarang keadaannya seperti apa? Bagaimana kalau dia tertimpa pohon? Atau tertimbun lumpur ditambah hujan seperti ini? Apa lo tega melihat mereka berdua seperti itu? Gilang marah karena Raka masih saja memikirkan dirinya sendiri. Gue tahu, tapi saat hujan turun seperti ini, longsor susulan bisa terjadi. Jelas Raka. Gue gak peduli. Gilang tetap kekeh mau pergi mencari Gita dan Farah. Gita, Vian, ritih orang yang baru saja lewat di bawah tandu sama tim SAR. Farah, Raka langsung berlari. Farah sayang, Raka mengusap lumpur di wajah Farah. Perlahan Farah membuka matanya saat mendengar suara Raka. Gita, Vian, panggilnya. Samar-samar dia mulai melihat wajah Raka. Raka, ini kamu? Farah meneteskan air matanya. Iya sayang, ini aku. Raka memeluk Farah yang masih lemah. Sayang, Vian, Gita, di mana? Kamu yang tenang. Vian ada di sana. Dia sedang dirawat. Raka menunjuk tandu ketiga dari dirinya. Lalu Gita mana? Dia nggak apa-apa kan? Farah menanyakan Gita. Gita, Raka tidak bisa mengatakannya. Kita dalam perjalanan ke sini, lo gak usah cemas, istirahat aja biar segera pulih, kata Gilang dari belakang. Raka menoleh ke belakang. Gilang memberikan senyuman sambil menggoda Raka dengan anggukan, agar Farah tenang dan cepat pulih. Raka, Kak Gilang, kita harus jemput kita sekarang. Sudah sampai mana?
Raka mencoba bangkit dan ingin menemui kita. Farah, lo tetap tidur. Jangan banyak gerak, kita sebentar lagi datang, oke? Benarkah kita sebentar lagi datang? Kalian berdua gak hanya tenangin gue kan? Air mata Farah mulai menetes semakin deras, sederas hujan yang sedang mengguyur desa Candi. Dan sakitnya melebihi dinginnya angin malam yang menusuk-nusuk kulit. Tidak, sebentar lagi kita akan datang. Biar gue yang menjemput ya. Gilang berdiri lalu berjalan keluar tenda. Gilang berdiri di tenda sambil menangis. Dia tidak bisa meneruskan pencarian kita karena hujan benar-benar turun dengan sangat lebat dan sudah dilarang untuk melanjutkan pencarian. Gilang tidak bisa membayangkan apa yang sedang dihadapi kita. Sayang, lo harus bertahan. Besok pagi aku akan menjemputmu, ucap lirih Gilang. Gilang, lebih baik sekarang lo istirahat agar besok punya tenaga untuk mencari kita. Raka memegang pundak Gilang. Gilang mengangguk lalu ikut masuk ke dalam tenda lagi. Dia duduk meringkuk sembari memegangi kakinya. Raka duduk menemani Gilang setelah Farah tertidur. Dia menepuk bahu Gilang untuk menguatkan. Sekarang kita pasti sedang kedinginan, lapar dan juga ketakutan. Gilang sangat sedih. Dia melihat ke arah pintu tenda. Kita bakalan baik-baik saja. Kita itu cewek yang kuat. Dia tidak mudah menyerah dalam keadaan. Bagaimana kalau dia tidak bisa bertahan? Apa dia akan meninggalkan gue? Jelas Gilang. Lo jangan terlalu berpikir. Sekarang tidur saja. Suruh Raka. Bagaimana bisa tidur? Orang yang gue sayangi sedang tidak tentu keadaannya. Gilang menolak. Matahari mulai memunculkan tubuhnya. Perlahan sinarnya masuk ke tenda, menyadarkan Gilang yang sempat tertidur. Perlahan Gilang membuka matanya, dan di luar sudah sangat ramai. Gilang beranjak dan berjalan mendekati Vian. Vian, gimana keadaan lo? Tanya Gilang. Sudah lebih baik. Bagaimana dengan Farah dan kita? Tanya Vian. Gilang menunjuk Farah yang masih tertidur dan ditemani Raka. Kita? Gilang menghela nafas panjang, lalu menggelengkan kepala. Kita belum ditemukan. Gilang, ayo kita cari. Vian bangun dan ingin turun membantu mencari kita. Vian, lo tenang. Lo masih belum fit. Biar gue yang cari kita. Gilang, coba cari ke dasar jurang. Terakhir kita sedang bicara di atas jurang. Dan tiba-tiba gemuruh datang dan menghantam kita semua. Dan sebelum semuanya menghilang, aku melihat kita terseret lumpur. Cerita Vian. Lo tenang aja, gue pasti akan bawa kembali kita. Setelah mendengarkan cerita dari Vian, Gilang melakukan pencarian sesuai clue yang diberikan Vian bersama Raka. Dan beberapa anggota tim SAR untuk mempermudah dan mempercepat pencarian. Matahari yang mulai meninggi sangat menyengat kulit. Mata kita perlahan terbuka. Dia sama sekali tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa berat. Semua tubuhnya terasa sakit dan perih. Kita mencoba untuk duduk. Tapi seperti ada lem yang melekat hingga dia tidak bisa bangun. Apa sebenarnya yang terjadi? Rintihnya pelan. Sangat pelan. Hanya dia sendiri yang mendengarnya. Kita mencoba mengingat kejadian sebelum dia terkapar tak berdaya dengan dipenuhi lumpur. Kita, lo harus bangun. Pasti mereka mencari lo. Kita berusaha mengarahkan tubuhnya, namun semua terasa kaku. Bergeser sedikit pun terasa nyeri sepadan badan. Sabar kita, pasti mereka akan datang menolong lo. Ujarnya sembari berhenti berusaha mengeluarkan tubuhnya dari lumpur. Matahari semakin tinggi. Panasnya mulai menyengat ke kulit. Tenggorokan kita semakin kering, perutnya keroncongan. Sudah hampir 3 hari dia terjebak tanpa minum dan makan. Pandangannya kudang-kudang, dia semakin tidak bisa merasakan tubuhnya. Apa benar ini akhir dari hidup gue? Batin kita dengan mata yang mulai meredup. Apa tidak ada yang datang mencariku dan menemukanku? Batinnya mulai bergejolak. Mama, Papa, Kak Genta sama Kak Kila, Raka, kita sayang banget sama kalian. Kalau memang ini jalan takdir kita ikhlas. Semoga kalian juga ikhlas dan jangan lupakan kita. Air matanya terus menetes.
Kak Gilang, kita sayang banget sama Kak Gilang. Kalau nanti kita mati, semoga Kak Gilang menemukan orang yang lebih baik dan lebih sayang sama Kak Gilang. Farah, Vian, semoga hidup kalian bahagia. Ucapnya lirih. Kita kembali tak sadarkan diri. Dia sudah tidak kuat menahan lapar dan dahaga hingga dia jatuh pingsan lagi. Bersambung.